Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Isnani Fitriana, peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 78, Kelompok 4. Jabatan saya sebagai dokter ahli pertama di RSUD RAA Cokronegoro, Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan hari ini, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Andes Sutarjo MM, Coach Ibu Harini Setiawati SKM MHSC, dan mentor Dr. Nuni Sulistionengsih MSc. Saya akan melaporkan laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance yang berjudul Optimalisasi proses handover pasien oleh profesional pemberi asuhan atau PPA antar shift menggunakan aplikasi Patient Handover Integrated System atau PHINERS di instalasi gawat darurat RSUD RAA Cokronegoro, Kabupaten Purworejo. Selamat menyaksikan. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Adipati Arya Cokronegoro atau yang biasa disebut Rumah Sakit RAA Cokronegoro ini berasal dari nama Bupati pertama Kabupaten Purworejo. Gedung ini mulai beroperasi tanggal 20 Juli tahun 2020. Lokasinya berada di Jalan Soekarno-Hatta, Borokulon, Banyuurip, Purworejo. RSUD yang termasuk tipe C ini terdiri dari 4 lantai. Fasilitasnya meliputi poliklinik, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap, fasilitas penunjang seperti laboratorium dan radiologi, serta fasilitas yang lainnya. Sedangkan saya bertugas di instalasi gawat darurat di rumah sakit ini. Visi RSUD RAA Cokronegoro adalah terwujudnya rumah sakit umum daerah yang handal, modern, dan berbudaya. Sedangkan misi yang berkaitan dengan laporan aktualisasi dan habituasi saya adalah memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas, serta mengembangkan pelayanan berbasis teknologi. Terdapat 5 isu yang ada di Rumah Sakit RAA Cokronegoro Purworejo. Dari 5 isu tersebut, maka dipilih prioritas isu, yaitu proses handover pasien oleh profesional pemberi asuhan atau PPA antar shift belum optimal di IGD Rumah Sakit Cokronegoro Purworejo. Isu tersebut didapat dengan menggunakan nilai APKL sebesar 19 poin dan sistem USG sebesar 13 poin. Dari isu prioritas yang dipilih, maka selanjutnya yang dilakukan adalah analisis menggunakan fishbone. Diperoleh gagasan pemecahan isu yaitu optimalisasi proses handover pasien oleh profesional pemberi asuhan atau PPA antar shift menggunakan aplikasi Patient Handover Integrated System atau PHINERS di instalasi gawat darurat RSUD RAA Cokronegoro, Kabupaten Purworejo. Yang selanjutnya akan kita laksanakan ke dalam 5 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu membuat SPO mengenai handover pasien oleh profesional pemberi asuhan atau PPA antar shift di IGD RSUD RAA Cokronegoro Purworejo. Kegiatan ini terdiri dari 6 tahap kegiatan. Output dari kegiatan ini adalah draft SPO handover di RSUD RAA Cokronegoro. Kontribusi kegiatan ini terhadap visi RSUD yaitu terwujudnya RSUD yang handal, modern, dan berbudaya. Sedangkan misi yang berkaitan dengan kegiatan ini terdapat pada misi yang pertama, yaitu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Adapun penguatan terhadap nilai organisasi yaitu nilai inovatif dan profesional. Tahap kegiatan pertama dimulai dengan menanyakan ke bagian pelayanan atau komite terkait yang membuat SPO sebelumnya. Nilai berakhlak yang terdapat dalam kegiatan ini adalah kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, keterkaitan dengan agenda 3 berupa manajemen ASN dan smart ASN. Tahap kegiatan kedua adalah mempelajari isi SPO. Nilai berakhlak dalam tahap kegiatan ini adalah akuntabel, kompeten, dan harmonis. Adapun keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN. Tahap kegiatan selanjutnya yaitu mendiskusikan kembali dengan bidang pelayanan, komite terkait, IGD, dan mentor secara terbuka dan ramah. Berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif adalah nilai berakhlak yang terdapat dalam tahap kegiatan ini. Keterkaitan dengan agenda 3, tahap kegiatan ini adalah manajemen ASN. Tahap kegiatan keempat yaitu membuat SPO yang telah disepakati. Nilai berakhlak dalam tahap kegiatan ini adalah harmonis, loyal, dan adaptif. Keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN dan smart ASN. Pada tahap kelima, saya berkonsultasi dengan mentor. Nilai berakhlak pada tahap kegiatan ini yaitu harmonis, kompeten, dan akuntabel. Sedangkan keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahap terakhir dari kegiatan ini yaitu mengajukan SPO ke direktur untuk disahkan. Akuntabel, loyal, dan kolaboratif terangkum dalam tahap kegiatan ini. Manajemen ASN dan smart ASN dalam tahap kegiatan ini berkaitan dengan agenda 3. Kegiatan kedua, membuat handover online form atau aplikasi PHINERS dengan tim IT RSUD RAA Cokronegoro. Terdapat 4 tahapan kegiatan dalam kegiatan ini.
Outputnya berupa format link atau website, QR Code dari aplikasi Pioneer. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit. Visinya yaitu terwujudnya RSUD yang handal, modern, dan berbudaya. Adapun misi yang kedua yang berkaitan dengan kegiatan ini adalah mengembangkan pelayanan berbasis teknologi. Penguatan terhadap nilai organisasi yaitu akuntabel dan profesional. Pada tahap pertama, saya berkoordinasi dengan tim IT terkait dengan pembuatan form untuk handover berupa aplikasi Pioneer. Berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif adalah nilai yang tercermin dari nilai berakhlak. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Tahap selanjutnya, saya mengkoordinasikan cara input tanda tangan ke aplikasi Pioneer. Nilai berakhlak pada tahap ini yaitu akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Manajemen ASN dan smart ASN pada tahap ini berkaitan dengan agenda 3. Tahap kegiatan yang tak kalah penting, saya selalu berkonsultasi dengan mentor. Nilai berakhlak di sini terdapat nilai akuntabel, harmonis, dan kompeten. Keterkaitan dengan agenda 3 pada tahap ini berupa manajemen ASN. Tahap kegiatan keempat yaitu uji coba aplikasi Pioneer. Berorientasi pelayanan, harmonis, dan adaptif menjadi pilihan nilai berakhlak pada tahap kegiatan ini. Manajemen ASN dan smart ASN pun menjadi bagian dari agenda 3. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan 3. Kegiatan ini berupa sosialisasi handover pasien oleh PPA antar shift di IGD menggunakan aplikasi Pioneer. Ada 4 tahap pada kegiatan ini. Outputnya adalah PPA paham dan mengerti mengenai handover online, print out handover di IGD RSUD Cokronegoro. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit, yaitu terwujudnya RSUD yang handal, modern, dan berbudaya. Sedangkan misi yang berkaitan pada misi kedua, yaitu mengembangkan pelayanan berbasis teknologi. Adapun penguatan terhadap nilai organisasi berupa sigap dan akuntabel. Tahapan pada kegiatan ini dimulai dengan saya berkonsultasi dengan mentor. Nilai berakhlak pada tahap ini adalah harmonis, kompeten, dan akuntabel. Keterkaitan dengan agenda 3 pada tahap kegiatan ini adalah manajemen ASN dan smart ASN. Tahap kedua, saya melakukan sosialisasi proses handover cara mengisi aplikasi Pioneer ke PPA. Kompeten, loyal, dan adaptif menjadi bagian dari nilai berakhlak di tahap ini. Manajemen ASN dan smart ASN di tahap ini berkaitan dengan agenda 3. Tahap ketiga adalah saya melakukan sharing langkah mengisi aplikasi Pioneer di grup WhatsApp IGD. Nilai berakhlak di tahap ini adalah harmonis, loyal, dan kolaboratif. Adapun keterkaitan dengan agenda 3 pada tahap ini adalah manajemen ASN dan smart ASN. Langkah keempat di kegiatan ini berupa print out dan menempel tutorial mengisi aplikasi Pioneer di area komputer IGD. Akuntabel, loyal, dan harmonis adalah nilai yang tercermin dari nilai berakhlak. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Selanjutnya kegiatan keempat. Pada kegiatan ini yaitu pelaksanaan handover pasien oleh PPA antar shift di IGD RSUD Cokronegoro Purworejo. Terdapat 5 tahapan pada kegiatan ini. Outputnya adalah pelayanan kepada pasien dapat secara optimal. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit adalah terwujudnya RSUD yang handal, modern, dan berbudaya, serta misi pertama yaitu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Adapun penguatan terhadap nilai organisasi berupa profesional dan akuntabel. Tahap pertama yaitu melakukan dan mengisi handover pasien menggunakan aplikasi Pioneer pada saat pasien masih berada di IGD pada saat jam operan PPA. Nilai berakhlak pada tahap ini yaitu
berorientasi pelayanan, harmonis, dan akuntabel. Sedangkan manajemen ASN dan Smart ASN adalah bagian yang berkaitan pada agenda 3. Pada tahap kedua, PPA menandatangani handover melalui aplikasi Pioneer saat menyerahkan dan menerima pasien. Akuntabel, loyal, dan kolaboratif adalah nilai berakhlak pada tahap ini. Pada tahap ini, keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Tahap selanjutnya yaitu melakukan print-out hasil mengisi aplikasi Pioneer oleh PPA antar shift di IGD. Akuntabel, loyal, dan kolaboratif menjadi nilai berakhlak pada tahap ini. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Langkah keempat yaitu melakukan bedside handover. Mungkin itu dari Bapak mungkin ada pertanyaan? Untuk hasil lab saya sudah jadi belum ya? Hasil lab Bapak katanya 4 Pak, nanti berorientasi pelayanan, kompeten, dan harmonis tercermin nilai berakhlak pada tahap ini. Sedangkan keterkaitannya dengan agenda 3 berupa manajemen ASN dan Smart ASN. Tahap terakhir dari kegiatan 4 adalah saya berkonsultasi dengan mentor. Akuntabel, kompeten, dan harmonis adalah nilai berakhlak pada tahap ini. Adapun keterkaitannya dengan agenda 3 berupa manajemen ASN dan Smart ASN. Setelah melakukan kegiatan handover pasien oleh PPA antar shift di IGD, tentu saja selanjutnya saya melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Pada kegiatan 5 terdapat 4 tahapan, di mana outputnya adalah pelayanan berkesinambungan pasien di IGD RSUD Cokronegoro dapat secara optimal. Kontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit pada kegiatan ini adalah terwujudnya RSUD yang handal, modern, dan berbudaya. Sedangkan misi yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Untuk penguatan nilai organisasi yaitu sigap dan akuntabel. Pada tahap pertama yaitu melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan handover pasien oleh PPA antar shift di IGD. Nilai berakhlak pada tahap ini yaitu harmonis, loyal, dan akuntabel. Manajemen ASN dan Smart ASN menjadi bagian yang berkaitan dengan agenda 3. Tahap selanjutnya yaitu saya melakukan evaluasi dan monitoring handover online form di aplikasi Pioneer. Kompeten, loyal, dan adaptif menjadi bagian dari nilai berakhlak pada tahap ini. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Di tahap ketiga, saya melakukan evaluasi dan monitoring dilaksanakannya bedside handover. Nilai berakhlak pada tahap ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Sedangkan keterkaitan dengan agenda 3 berupa manajemen ASN dan Smart ASN. Di tahap terakhir pada kegiatan terakhir, saya melakukan konsultasi dengan mentor. Akuntabel, harmonis, dan kompeten adalah nilai berakhlak pada kegiatan ini. Dan manajemen ASN dan Smart ASN menjadi bagian di tahap ini yang berkaitan dengan agenda 3. Kesimpulan, telah dilaksanakan kegiatan aktualisasi dan habituasi yang berjudul optimalisasi proses handover pasien oleh profesional pemberi asuhan atau PPA antar shift menggunakan aplikasi Pasien Handover Integrated System atau Pioneer di IGD RSUD RAA Cokronegoro, Kabupaten Purworejo. Dengan hasil, adanya peningkatan kepatuhan dilaksanakannya handover dengan entry data di aplikasi Pioneer, dan bedside handover. Dari 3 hasil tersebut didapatkan sebesar 82% melakukan handover, 68% melakukan entry data menggunakan aplikasi Pioneer, dan sebesar 60% PPA melakukan bedside handover. Adapun tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi dan habituasi adalah sebagai berikut. Saya Dr. Nunit Sulistianingsih, Kepala Bidang Penunjang sekaligus mentor dari peserta latsar Dr. Diah Isnani Fitriana. Saya sedikit memberikan testimoni perihal rancangan aktualisasi yang telah dilakukan oleh Dr. Diah, yaitu optimalisasi proses handover pasien oleh profesional pemberi asuhan antar shift menggunakan aplikasi Pioneer. Ya. Jadi aplikasi ini atau optimalisasi handover ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman IGD khususnya dan untuk Rumah Sakit Cokronegoro karena akan meningkatkan komunikasi efektif serta mendukung proses akreditasi di rumah sakit ini. Semoga harapan saya, semoga kegiatan ini tetap berlangsung walaupun aktualisasi telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses handover menggunakan aplikasi Pioneer ini memudahkan PPA untuk memberikan pelayanan kepada pasien secara berkelanjutan dan optimal. Selain itu, proses handover bermanfaat juga untuk mengurangi miskomunikasi antar PPA. Harapan saya, semoga kedepannya aplikasi Pioneer ini bisa terintegrasi dengan SIM RS rumah sakit,
Selamat dan sukses terus.